kami dari kelompok 6 Bahasa Sunda ingin mewawancarai Dinas Pendidikan ya Om ya. Jadi nama saya Jasmine. Nama saya Rudamka. Nama saya Stephanie. Nama saya Rasya. Nama saya Gata. Nama saya Afia. Jadi mungkin Om bisa perkenalan diri dulu, nama, umur, sama kalau boleh tahu jabatannya Om. Ya, nama saya Yoga Sarediani Seno. Pendidikan saya S2, S1-nya Teknik Sipil, S2-nya Master Pendidikan. Jabatannya Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya. Kalau usia ya sudah 57 tahun. Kalau boleh tahu Om dulu lahir di mana dan asli mana ya Om? Saya asal Indonesia. Saya lahir tahun 65, kemudian di kota Solo, di Surakarta, Jawa Tengah. Pendidikannya sih SMA di Solo, kemudian mulai masuk perguruan tinggi di Bandung. Oke Om, jadi Om kan ini menjabat sebagai sekretaris. Ya. Nah, sebenarnya karir Om sebelum sekretaris itu ada nggak sih? Sebelumnya sekretaris ini karir Om ya? Oh ya, saya menjadi pegawai negeri itu dari tahun 90, mulai dari staf, kemudian mulai menjadi pejabat itu tahun 2009. Pertama menjadi kepala seksi kurikulum, kemudian menjadi kepala bidang, ada kepala bidang pendidikan dasar, ada kepala bidang SMA, kepala bidang SMK, kemudian kepala bidang PKLK juga pernah yang menangani sekolah luar biasa SLB. Yang terakhir jadi sekretaris sejak tahun 2021. Nah, selama Om kecil kan Om punya cita-cita. Apakah cita-cita Om itu dari pas kecil sampai sekarang tuh kayak berkaitan sama pekerjaan yang sekarang? Enggak. Dulu cita-cita saya itu memang intinya mah menjadi orang yang bisa membantu orang lain lah. Pertama itu berubah-ubah sih cita-cita saya. Dulu pertama pengen jadi dokter, kemudian melihat dokter itu kayaknya sulit, matematika sulit, berubah lagi, terus ingin menjadi insinyur. Ya tercapai kan, masuk ke jurusan teknik sipil, pertama di ITB, kemudian di Parahyangan. Tapi setelah perjalanan ternyata berubah lagi karena melihat pekerjaan saya pertama dulu itu sebenarnya sipil juga, tapi sipil untuk membangun sekolah, membangun ruang kelas, gedung. Nah, kemudian setelah itu karena itu berkaitan dengan pendidikan, dan pada saat itu ada penerimaan pegawai negeri sipil, akhirnya masuk ke pendidikan. Begitu masuk pendidikan kan ilmunya tidak nyambung tuh, bukan tidak nyambung dari sisi manajemen nyambung ya, tapi dari sisi substansinya kan nggak punya. Akhirnya saya masuk ke master pendidikan, jadi sekolah lagi di master pendidikan. Ceritanya sih seperti itu. Sama ini Om, kalau misalnya jabatan Om terkait sekretaris itu kerjaannya apa aja sih Om? Sekretaris itu sebenarnya mengelola tentang kepegawaian, kemudian perencanaan dan pelaporan, kemudian masalah keuangan, kemudian juga membantu kepala dinas pendidikan mengkoordinasikan bidang-bidang SMA, bidang SMK, bidang PKLK untuk sama-sama membantu kepala dinas pendidikan koordinasikan itu. Baik Om, untuk wawancara kali ini kami mengambil kurikulum merdeka sebagai temanya. Sekarang saya ingin bertanya, menurut pendapat Om, mengapa pemerintah menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ini? Kurikulum merdeka itu sebenarnya muncul karena awalnya sih ada pandemi COVID-19. Jadi pada saat COVID-19 itu terjadi kan, pernah dengar kan learning loss, karena Zoom terus kan, learning loss, kemudian total loss, kemudian juga minat siswa yang juga karakternya berubah, karena terus-terusan berhadapan dengan komputer segala macam. Akhirnya muncullah ide Pak Menteri untuk membuat kurikulum merdeka. Di samping juga memang akan diciptakan kurikulum yang betul-betul bisa sesuai dengan zaman, sesuai dengan keinginan
siswa peserta UTK. Oh, jadi lebih untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan dari diri kita sendiri ya Om? Iya. Mengapa Kurtilas, menurut Om, kenapa kurikulum sebelumnya itu diubah ke kurikulum Merdeka? Iya, salah satu faktornya adalah itu perubahan itu. Nah, kenapa kurikulum berubah? Sebenarnya kurikulum itu selalu berubah. Ya, kalau kita lihat sejarah dulu kan ada kurikulum 94, ada kurikulum waktu zamannya Tanas itu, kemudian kurikulum 2006, kemudian kurikulum 2013, kemudian kurikulum terakhir kurikulum Merdeka. Jadi selalu berubah pasti disesuaikan dengan zaman kekinian ya, perkembangan budaya dengan zaman, termasuk karena ada pandemi COVID-19 itu kebetulan aja ada itu sehingga mempercepat untuk diadakan perubahan kurikulum. Berarti kalau misalnya nih tidak ada yang namanya pandemi COVID-19, berarti kemungkinan besar kurikulum Merdeka itu tidak ada ya Om? Atau... Ada, pasti berubah juga. Oh, pasti berubah. Jadi kurikulum itu selalu dievaluasi. Sebenarnya setiap 2 tahun, 3 tahun itu kurikulum dievaluasi. Ada perubahan nggak, ada perubahan nggak, itu selalu dievaluasi. Jadi tidak ada kurikulum yang acak, selalu ada perubahan, penyempurnaan. Tujuannya untuk melihat sesuai dengan zamannya atau tidak. Di zaman teknologi berarti kurikulum sekarang teknologi. Kalau kemarin terjadi perubahan karena COVID-19 itu pemicunya diantaranya itu sehingga muncul salah satunya. Om, kan berarti kurikulum Merdeka kan diterapkan di tahun ini ya. Tapi kenapa di Bandung itu belum terjadinya pemerataan dari kurikulum Merdeka itu sendiri? Sebenarnya bukannya belum merata ya, karena penerapan kurikulum dari zaman dulu juga itu nggak selalu massal, tapi secara bertahap. Jadi makanya sekarang itu kan dari tahun pertama itu kan hanya beberapa sekolah sebagai pilot project. Kemudian kedua, nanti tahun kedua bertambah lagi. Di samping juga ada beberapa pilihan juga penerapan kurikulum itu. Ada kurikulum belajar, ada kurikulum mereka berbagi, ya, ada mandiri dan segala macam. Jadi disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sekolah juga. Jadi tidak serentak semua, pasti ada pilot projectnya bertahap secara bertahap. Jadi pada akhirnya pasti akan merata. Kemudian apa sih pandangan Om terhadap kurikulum Merdeka ini sendiri? Ya kalau menurut saya sih positif, bagus ya. Dan ini juga bisa lihat kan, enak kan perasaan. Sekarang udah disesuaikan dengan minat dan bakat semuanya, dan kalau kita lihat memang merubah pola pembelajaran baik dari sisi gurunya maupun siswanya. Siswanya diberi kekuasaan untuk pembelajaran, gurunya juga diberi kekuasaan untuk bisa memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Terus? Gimana sih tanggapan Om ke guru yang belum nerapin kurikulum Merdeka? Kembali ke tadi itu, jadi karena ada tahapan kurikulum itu, jadi ada beberapa guru yang belum melaksanakan kurikulum itu. Saya pikir hampir semuanya, memang ada yang menolak, tapi karena tahapan itu sekolah ini perlu tahapan kurikulum belajar, pelaksanaan kurikulum belajar, setelah belajar nanti dia berubah, setelah berubah nanti dia mandiri. Ada tahapan-tahapannya itu. Di samping secara kuantitas, secara jumlah, memang belum semua sekolah di Bandung menerapkan semua, masih bertahap. Kan dimulai kan baru 2022 kan, kemarin kan. Terus juga kenapa di kurikulum Merdeka menerapkan program PEL5? Oh, profil, penguatan profil pelajar Pancasila. Itu memang salah satu kan P5 itu strateginya kan berdasarkan pilot ya, berdasarkan project base. Jadi artinya dengan melakukan P5 itu selaras dengan strategi penerapan kurikulum
merdeka tadi itu. Jadi diharapkan dengan P5 itu akan mempermudah siswa dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka. Berarti P5 ini sangat berpengaruh dari Iya, termasuk kan penguatan karakter. Sekarang kan 3 kan kekuatan itu, masalah numerasi, masalah literasi, masalah karakter. kan kalau di kurikulum merdeka itu nggak ada KKN. Terus gimana kalau buat sekolah itu menentukan bahwa siswanya itu mencapai capaian belajar atau tidak kalau nggak ada KKN? Pembedanya kurikulum yang sekarang dengan yang kemarin itu kan memang tidak diterapkan KKN ya, ketuntasan mandiri itu kan, tapi berdasarkan pada ketuntasan tujuan pembelajaran ya, saya juga lupa. Pokoknya berkaitan dengan masing-masing pelajar, masing-masing guru itu menargetkan pencapaian setiap tujuan pembelajaran, topik-topik pembelajaran itu. Jadi kalau semua itu sudah target disampaikan kepada si guru bukan siswa, dan sementara selama pencapaian pemberian materi itu kan pasti ada tahapan penilaian. Tahapan penilaian itu kalau sudah disampaikan sudah tuntas, ya berarti sudah disampaikan semua caranya. Nah, terakhir, apa esensi kurikulum merdeka buat murid sama guru? Kalau buat murid itu kebebasan untuk belajar. Kalau guru itu kebebasan untuk mengajar. Jadi artinya diharapkan dengan guru merdeka itu baik guru maupun murid itu nyaman lah, ya. Nyaman dari sisi pemberian pembelajarannya, kemudian juga guru bisa lebih fleksibel dalam mengajar, tidak semua disamaratakan, tidak mengajar betul-betul semua siswa disamakan, tapi disesuaikan dengan pilihan mata pelajaran masing-masing siswa dan kompetensi masing-masing siswa yang akan dicapai. Baik Om, bisa dicukupkan wawancaranya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya Om. Maaf banget kalau bisa ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.